Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Abdul Rojak yang akan membawakan seputar dunia hukum. Baik teman-teman, di sini saya akan membahas tentang perselingkuhan dalam rumah tangga. Oke teman-teman, sebelum kita membahas tentang perselingkuhan dalam rumah tangga, kita akan mengambil undang-undang tentang perkawinan. Oke, teman-teman, di sini saya jelaskan. Dalam undang-undang ini dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Dan di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, teman-teman, jadi perkawinan itu sah ya apabila teman-teman mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Jadi sangat kuat apabila mengikuti dengan perundang-undangan yang berlaku yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Nah, oke teman-teman, di sini langsung kita bahas aja. Nah, apabila ada kejadian nih teman-teman, seorang suami atau seorang istri itu berselingkuh, dalam artian selingkuhnya ini belum terlihat dalam kejadian persetubuhan. Nah, kira-kira itu bisa dipidana atau enggak? Nah, kita bahas teman-teman di sini ya. Di dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Misalkan seorang pria yang telah kawin yang melakukan mukah overspell atau dalam artian padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Begitupun sebaliknya apabila perempuan yang melakukan perselingkuhan. Nah, di dalam pasal 284 KUHP ini tidak dilakukan penuntutan melainkan atas pengaduan suami atau istri yang tercemar. Nah, dalam artian kalau tidak ada aduan ini tidak ada tindak pidana teman-teman gitu. Jadi harus ada yang namanya aduan dari suami atau dari istri yang dia merasa dirugikan teman-teman dalam undang-undang perkawinan ini. Nah, bila mana bagi mereka berlaku pasal 27 BW dalam tenggang waktu 3 bulan diikuti dengan permintaan bercerai atau pindah meja atau ranjang karena alasan itu juga. Nah, udah gitu untuk masalah pasal 284 KUHP ini pengaduan dapat ditarik kembali selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan belum dimulai gitu teman-teman. Lalu pasal ini mengatur tentang perzinahan atau yang biasa disebut mukah. Oleh karena itu, bagi yang sudah menikah, maka perbuatan perselingkuhan itu dapat dikualifikasi sebagai perzinahan dan karenanya polisi dan jaksa bisa menggunakan pasal 284 KUHP. Nah, jadi pasal 284 KUHP ini dalam artian teman-teman harus punya bukti bahwa seorang istri itu melakukan persetubuhan sama selingkuhannya. Jadi harus benar-benar ada bukti bahwa istri tersebut melakukan persetubuhan gitu. Karena kalau misalkan hanya sebatas chat atau enggak hanya sebatas ngobrol-ngobrol biasa, itu tidak bisa masuk dalam pasal 284 KUHP teman-teman. Yang dikhawatirkan nanti ditolak untuk pembuatan laporan kepolisian karena di sini jelas pasal 284 ini yang ditujukan kepada suami atau istri yang berselingkuh dengan catatan ada bukti perzinahan atau persetubuhan dalam artian berhubungan badan antara si istri dan si selingkuhannya gitu teman-teman. Nah, itu kurang lebihnya penjelasan dari saya mengenai pasal 284 KUHP tentang perselingkuhan. Nah, jadi teman-teman, sebelum teman-teman melakukan pernikahan, alangkah baiknya kita harus pilih
pendamping yang benar-benar bisa setia sama kita, bisa mengerti akan kita, bisa saling support. Karena kalau misalkan tidak ada seperti itu, ya tidak menutup kemungkinan itu akan terjadi yang namanya perselingkuhan, teman-teman. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan atau membahas tentang apapun, mungkin bisa komen di kolom komentar, teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan share, teman-teman ya, supaya video ini benar-benar bisa bermanfaat bagi kita semua. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, merdeka.